Sebelumnya, Xiaoyan mengeluarkan boneka setan langit di Mozi untuk menghadapi Chen Yun, sementara dirinya melawan Hong Li. Setelah beberapa ronde, Xiaoyan melepaskan teratai api kemarahan Buddha. Hong Li yang menerima ledakan langsung terluka serius dan masih diberikan pukulan penguasa Suan. Pada saat yang sama, Chen Yun sudah terpojokkan dan putus asa menghadapi Dimozi. Dia segera menyuruh Hong Li untuk memanggil leluhurnya, Hong Tianxiao, Dozong Bintang 5 Puncak. Dari arah kota Tianbei, Hong Tianxiao mengeluarkan raungan marah dan aura pembunuh terpancar ke arena batu langit. Jika dokter peri kecil ada atau Tian Hao sudah bangun, dia tidak perlu takut pada leluhur klan Hong. Xiaoyan akan kesulitan mengalahkan dua elit Dozong hanya mengandalkan boneka setan langit. Jika dia menggunakan teratai api 3 warna itu mungkin, namun beresiko besar. Dengan situasi ini, Xiaoyan ingin bergegas pergi, tapi ketika dia akan membawa Dimozi, Chen Yun telah menyadari tindakannya. Jadi dia berusaha mengulur waktu dan mencegah Xiaoyan membawa Dimozi. Kau mencari kematian. Mata Xiaoyan mengeluarkan niat membunuh melihat tindakan Chen Yun. Dipengaruhi suasana hati Xiaoyan, tubuh Dimozi mengeluarkan cahaya perak mencolok. Kecepatan serangannya tiba-tiba meningkat karena tinjunya bagaikan palu yang keras menghantam Chen Yun, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Chen Yun berubah saat merasakan kecepatan Dimozi meningkat. Dia buru-buru menggerakkan semua doujinya. Meski demikian, tubuhnya gemetar setiap kali bertabrakan dengannya, dan lengannya menjadi mati rasa dan sakit. Sementara itu, Han Qi yang khawatir menyuruh Xiaoyan untuk segera pergi. Tapi Xiaoyan menggelengkan kepalanya, karena dia telah dikunci oleh aura pembunuh Hong Tianxiao. Bahkan jika dia pergi sekarang, pihak musuh akan segera menyusulnya. Setelah berpikir sejenak, dia ingin memanfaatkan nyawa Hong Li. Xiaoyan menghisapnya ke cengkraman tangannya. Di saat itu juga, Hong Tianxiao dengan kecepatan tinggi datang dan berteriak, "Bocah, turunkan Hong Li, jika tidak kau akan mati." Dalam kondisi tidak berdaya, Hong Li meminta tolong pada leluhurnya. Melihat kedatangan Hong Tianxiao, Chen Yun merasa senang dan berteriak, "Pak Tua Hong, orang-orang dari klan Hongmu telah mati di tangan anak nakal itu. Cepat bunuh dia." Begitu ucapan ini dikeluarkan, sebuah tinju dengan keras menghantam lengan Chen Yun dan darah keluar dari mulutnya. Pandangan Hong Tianxiao segera beralih pada Chen Yun, yang saat ini ditekan sedemikian rupa oleh Dimozi, dan tidak akan bisa bertahan lama lagi. "Apa yang sedang kau lihat? Boneka ini adalah milik bocah nakal itu. Begitu kau membunuhnya, boneka ini akan berhenti. Cepat serang, jangan biarkan bocah itu lolos. Jika tidak, anggota klan Hongmu akan mati tanpa alasan." Chen Yun dengan marah berteriak. Hong Tianxiao beralih dan berkata, "Bocah, lepaskan Hong Li dengan patuh. Jika tidak, aku akan membuatmu mati tanpa pemakaman." Hong Tianxiao berbicara dengan sinis dan dia bergegas menuju Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap tajam Hong Tianxiao. Dia tersenyum dingin dan mencengkram kuat leher Hong Li dan melemparkan tubuhnya. "Pak Tua, aku memasukkan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Hong Li. Jika kau tidak mengejarnya dan mengeluarkannya, dia pasti akan mati setelah kekuatan tersembunyi meledak." Mendengarnya, Hong Tianxiao langsung berhenti, wajahnya dipenuhi amarah dan bergegas mengejar tubuh Hong Li yang terlempar. Setelah itu, tatapan Xiaoyan beralih pada Chen Yun. Dia membentuk segel di tangannya. Chen Yun menjadi khawatir saat merasakan tindakannya. Dia sudah hampir tidak bisa menghadapi serangan Dimozi. Chen Yun hanya bisa dengan marah mengutuk tindakan Hong Tianxiao. Kehilangan fokus dan pertahanan, Dimozi melancarkan pukulan yang menakutkan pada Chen Yun hingga dia terpukul mundur. Di saat itu juga, Xiaoyan telah melepaskan segel pembalik lautan.
pada titik fatal punggung Chen Yun. Chen Yun segera membentuk perisai Daoqi dan tabrakan keras terjadi. Tubuh Xiaoyan mundur selangkah. Di sisi lain, Chen Yun juga mundur selangkah. Namun wajahnya semakin pucat setelah menderita pukulan berat ini. Seteguk darah juga dimuntahkan dan tubuhnya jatuh ke tanah. Dimozi bergegas ke arah tubuh Chen Yun, meraih lengannya dan mematahkan satu jarinya yang dia kenakan cincin penyimpanannya di depan tatapan kaget semua orang. Setelah itu Dimozi terbang dan memberikannya kepada Xiaoyan. "Terima kasih atas hadiahmu, penantua Chen." Xiaoyan memegang cincin penyimpanan dan tertawa. Tatapannya melirik langit utara. Ada aura amarah yang bergegas dari arah itu. Dia bisa merasakan bahwa itu adalah Hong Tianxiao. Xiaoyan dengan cepat melebarkan sayap tulangnya dan akan segera pergi. "Bocah kecil, pavilion angin petirku tidak akan berhenti mengejarmu sampai kau mati." Chen Yun dengan paksa menahan rasa sakit di jarinya. Dia menggigit lidahnya sendiri dan mencemprotkan esensi kilat darah ke punggung Xiaoyan. "Kau telah terkena segel darah petir. Pavilion angin petirku akan dapat menemukanmu dimanapun kau lari. Bajingan kecil, aku ingin melihat di mana kau bisa bersembunyi. Aku akan menemanimu sampai akhir." Xiaoyan tersenyum dingin setelah mendengar perkataan Chen Yun. Tatapannya berhenti sejenak pada anggota klan Han dan memberi hormat. Setelah itu, dia terbang pergi dari kota Tianbei. Dengan melepaskan kemampuan sayap tulang hingga batasnya, tidak ada yang bisa mengejar Xiaoyan, bahkan Hong Tianxiao. Jika dia datang, Xiaoyan akan membiarkan dia mencicipi kekuatan boneka setan langit. Tapi Xiaoyan dapat menyadari bahwa dia sekarang menunggu Chen Yun pulih. Sekarang yang paling penting adalah menghilangkan segel darah petir di tubuhnya. Xiaoyan menemukan lokasi terpencil di dalam pegunungan dan dengan paksa membuat sebuah gua. Setelah itu, dia menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk. Xiaoyan menenangkan dirinya dan dia tidak menyangka bahwa pavilion angin petir sangat begitu memperhatikan teknik gerakan 3000 petir yang hanya kelas rendah. Sekarang Xiaoyan telah menyinggung pavilion angin petir, tapi dia tidak takut. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia rampas dari Chen Yun. Xiaoyan melihat cincin penyimpanan ini memiliki jejak spiritual sebagai benteng. Jadi dia mengeluarkan kekuatan spiritual untuk menghancurkannya. Hal ini menyebabkan dua kekuatan spiritual bertabrakan. Dampaknya gua bergetar hebat. Akhirnya jejak spiritual Chen Yun berhasil dipatahkan. Di saat itu juga, Chen Yun yang duduk bersila di arena batu langit di kota Tianbei tiba-tiba membuka matanya dan memuntahkan darah saat merasakan jejak spiritualnya hancur. "Xiaoyan, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia jika tidak membunuhmu." Hong Tianxiao juga terkejut mengetahui ini. Bagaimana mungkin seorang dohuang biasa mematahkan jejak spiritual Chen Yun? "Aku tidak tahu, setelah aku sembuh total kita akan pergi bersama. Bocah itu memiliki segel darah petir yang aku tanam di tubuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri," ucap Chen Yun. Pada saat ini, Chen Yun juga telah mengirimkan berita pada pavilion angin petir untuk menjadikan Xiaoyan buronan. Di sisi lain, Xiaoyan telah mengeluarkan gulungan berwarna perak. Ini adalah satu-satunya barang aneh yang dia temukan di dalam cincin penyimpanan Chen Yun. Xiaoyan menatapnya dengan bingung dan mengeluarkan Dimozi untuk membuka gulungan tersebut. Begitu dibuka, ada petir menghantam keras dada Dimozi dan terhempas ke dinding batu. Jika itu Xiaoyan, dia akan terluka parah. Namun Dimozi memiliki tubuh fisik yang kuat dan mampu menerima serangan itu. Gulungan perak perlahan melayang di udara setelah melepaskan petirnya.
namun masih ada kilatan cahaya yang berkedip-kedip di atasnya. Xiaoyan mengeluarkan api surgawinya untuk menetralkan petir itu. Lalu Xiaoyan membuka dan membaca gulungan tersebut, dan beberapa kata besar yang dibentuk cahaya petir muncul di hadapannya, yang bertuliskan 3000 tubuh ilusi petir, harta karun paling berharga paviliun angin petir. Dikabarkan sebagai teknik Dao yang diturunkan dari zaman kuno di kelas tingkat tinggi yang sebanding dengan kelas Tian. Jika menguasai teknik ini, dia bisa membentuk tubuh ilusi petir yang kekuatannya mirip dengan tubuh aslinya. Selama tubuh sebenarnya tidak mati, tubuh ilusi tidak akan dihancurkan. Syarat menguasai teknik ini adalah menguasai gerakan 3000 petir hingga level tertinggi. Dengan ini, Xiaoyan akhirnya mengerti alasan Chen Yun sangat ingin menangkap Xiaoyan. Xiaoyan memasukkan kekuatan spiritual ke gulungan 3000 tubuh ilusi petir dan memasuki jejak spiritual di dalam gulungan tersebut, yang di dalamnya banyaknya kilatan petir menyambar yang disebut dunia petir. Saat dia mempelajari teknik ini, dia menyadari bahwa keterampilan ini tidaklah lengkap. Faktanya, gulungan 3000 tubuh ilusi petir dibagi menjadi 4 bagian, dan 4 tetua paviliun angin petir memiliki 1 bagian. Setelah itu dia mulai bermeditasi dan memurnikan segel darah petir menggunakan api surgawi kinclong. Awalnya dia terkejut menemukan bahwa segel darah petir sudah tidak ada. Ternyata segel darah petir bersembunyi terlalu dalam. Namun tiba-tiba gua bergemetar sebab teriakan keras Chen Yun menyuruh Xiaoyan keluar. Ekspresi Xiaoyan langsung menjadi jelek saat mendengar raungan dari luar. Anak kecil, sungguh tak terduga aku menemukanmu dalam situasi menyedihkan ketika aku bangun. Xiaoyan sungguh beruntung, Yao Tian Hao telah terbangun. Di luar, Chen Yun, Hao Tian Xiao dan anggotanya telah menunggu di luar, tapi Xiaoyan belum kunjung keluar. Chen Yun, bukankah kau mengatakan bahwa bocah itu telah terkena segel petir darahmu? Kau seharusnya dapat mendeteksi di mana dia kan? Ucap Hong Tianxiao. Ekspresi Chen Yun sedikit suram saat ini. Dia merasakan bahwa hubungannya dengan segel darah petir melemah dalam perjalanan ke sini, dan baru saja memasuki area di sekitar pegunungan itu telah terputus. Aku tidak tahu persis metode apa yang bocah itu gunakan untuk melepaskan segel petir darah yang aku tinggalkan di tubuhnya. Chen Yun menjawab dengan muram. Bukankah kau memiliki kepercayaan diri yang besar pada segel darah petir? Jika aku tahu akan seperti ini, aku akan langsung mengajarnya. Hong Tianxiao menjadi sangat marah mendengar ini. Chen Yun kesal atas tanggapannya. Untuk apa kau marah? Apakah kau tidak takut pada boneka di tangan bocah itu? Ucap Chen Yun dengan nada kesal. Omong kosong, akankah aku takut pada boneka anak nakal itu? Hong Tianxiao berteriak dengan marah. Begitu kita menemukannya, kau bisa pergi dan berurusan dengan boneka itu. Chen Yun tertawa dingin dan menyuruh anggota klan Hong untuk mencari Xiaoyan. Sementara dari arah belakang, Han Yue dan Han Su beserta kakek buyutnya muncul. Leluhur klan Han berencana untuk membantu Xiaoyan saat ini. Hal ini dia lakukan karena hutang budi Xiaoyan, tapi dia perlu menunggu situasi yang tepat untuk mengambil tindakan. Saat ini Han Su dipenuhi harapan dan khawatir. Akhirnya Xiaoyan keluar dan terbang ke atas langit, saling berhadap-hadapan dengan Chen Yun dan Hong Tianxiao beserta kelompoknya. Ada cukup banyak orang yang datang. Sepertinya penantu Waceng sangat membenciku, kata Xiaoyan. Begitu kau mendarat di tanganku, kau akan merasakan kebencianku, kata Chen Yun. Bocah, kali ini aku ingin melihat bagaimana kau bisa kabur, ucap Hong Tianxiao. Sepertinya kalian berdua sungguh ingin membuatku mati dan tidak akan menyerah.
Karena itu, izinkan aku mengambil nyawa kalian. Xiaoyan tersenyum dan mengeluarkan Dimozi. Hong Tianxiao, karena kau mengucapkan itu sebelumnya, aku akan menyerahkan boneka ini kepadamu. Serahkan bocah itu padaku untuk ditangani, kata Chen Yun. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi niat buruk kedua pak tua ini. Dia memerintahkan Dimozi untuk membunuh Hong Tianxiao. Di saat itu juga, Hong Tianxiao mengeluarkan pedang setan darah. Boneka setan langit langsung melesat ke depan. Pedang menusuk bahu Dimozi, namun hanya beberapa percikan yang tercipta. Hong Tianxiao sedikit terkejut saat melihat ini. Dia kemudian bertabrakan langsung dengan Dimozi, dan pertempuran besar yang sangat sengit meletus. Sangat disayangkan Hong Tianxiao tidak mampu unggul saat menghadapi Dimozi. Faktanya Dimozi berada di ranah Dozong bintang 6, jadi sangat tepat menggunakannya untuk menekan Hong Tianxiao. Setelah beberapa ronde pertarungan, Hong Tianxiao tidak hanya gagal menghadapinya, tetapi juga ditendang hingga berkeping-keping oleh Dimozi. Maksudnya terluka guys. Jadi untuk menyelamatkan diri, dia akhirnya mundur. Saat ini Chen Yun tersenyum jahat berkata, "Bocah, kau telah mematahkan jariku, nanti aku akan mematahkan ke-10 jarimu." Xiaoyan tersenyum tipis dan bergumam, "Pak Tua Yao, tolong pinjamkan kekuatanmu untuk sementara waktu." Segera kekuatan spiritual yang sangat besar dari cincin jari Xiaoyan berfluktuasi dengan liar melonjak ke dalam tubuhnya. Aura mengerikan terpancar. Fenomena yang luar biasa terjadi. Chen Yun dan yang lainnya, bahkan Hong Tianxiao yang melawan Dimozi sangat terkejut merasakan aura mengerikan ini muncul. Seluruh pegunungan bergetar hebat di bawah aura yang menakutkan ini. Dengan kekuatan spiritual yang kuat dalam tubuh Xiaoyan, mata hitamnya juga telah berubah menjadi sepasang mata putih. Xiaoyan menunduk sedikit dan menatap Chen Yun. "Apakah kau tidak berencana mematahkan ke-10 jariku?" Suara itu tidak keras, tetapi memiliki tekanan yang seolah-olah keluar dari jiwanya, menyebabkan jiwa Chen Yun bergetar. Apa yang telah dilakukan bocah ini? Kenapa dia tiba-tiba menjadi kuat? Melihat aura ini, kemungkinan dia memiliki kekuatan bintang 7 atau bintang 8 Dozong. Apakah ini nyata atau tidak? Ekspresi Chen Yun berubah dengan cepat. Aura agung yang keluar dari tubuh Xiaoyan memang membuatnya kaget dan dipenuhi ketidakpercayaan. Dari cara dia melihatnya, ini adalah hal yang konyol. Keraguan melintas di hati Chen Yun dan sulit dipercaya. "Hari ini aku akan melihat apakah kekuatanmu ini nyata atau hanya sekedar gertakan." Kilatan dingin melintas di mata Chen Yun. Dia mengeluarkan pedang dan melesat ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan tenang, secara langsung memadatkan kekuatan spiritual menjadi bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya dan ditembakkan ke arah Chen Yun. Seketika tiba-tiba meledak dan memaksanya mundur. Ini juga memberitahu Chen Yun bahwa aura Xiaoyan asli. Xiaoyan kembali membentuk bola-bola api dan mengejar Chen Yun dan kemudian langsung menyusulnya. Saat Xiaoyan mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, bola-bola api meledak seketika. Dampaknya Chen Yun terluka serius. Meski demikian, Chen Yun masih berlari sambil berpikir asal-usul Xiaoyan. Dari sebuah boneka, api surgawi, dan sekarang kekuatan spiritual yang luar biasa menakutkan ini. Masing-masing hal ini hanya ada di dalam legenda jika menyangkut orang biasa. Namun semuanya ini terjadi pada dirinya. Jadi dia memilih untuk melarikan diri dan akan kembali setelah batas metode itu berakhir. Chen Yun dengan cepat mengaktifkan gerakan 3000 petir untuk lari. Namun Xiaoyan tidak membiarkan hal itu. Dia menciptakan dinding ruang. Chen Yun yang telah melepaskan kecepatan maksimumnya tiba-tiba bertabrakan dengan dinding ruang. Pada saat itu juga, Xiaoyan melesat dan menghantamkan tinjunya.
Cheng Yun segera membentuk perisai douchi petir. Namun tinju Xiaoyan menghancurkannya dan memukul tubuh Cheng Yun hingga terhempas keras ke tanah. Pada akhirnya, dia dipaksa menghancurkan dirinya dan berubah menjadi tubuh jiwa untuk melarikan diri. Dengan cara ini, Cheng Yun mendapat kehormatan menjadi dozong pertama yang dibunuh Xiaoyan setelah dia datang ke Dataran Tengah.